أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepada kamu berita tentang al-ghashiyah? Apa itu al-ghashiyah? Yaitu salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Karena nama-nama hari kiamat banyak ya. Di antara nama hari kiamat itu al-ghashiyah. Kenapa disebut dengan al-ghashiyah? Li'annaha taghshan nas wa ta'ummuhum. Karena seluruh manusia pasti akan mengalaminya. Hari kiamat pasti akan mengalami dan dialami oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semuanya akan merasakannya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepada kamu berita tentang al-ghashiyah? Ibn Abi Hatim berkata haddatsana Abi, ia berkata haddatsana Ali bin Muhammad At-Tanafisi, ia berkata haddatsana Abu Bakar bin Ayyash dari Abu Ishaq dari Amr bin Maimun, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita. Dalam keadaan ia mengatakan, wanita itu membaca ayat ini, hal ataka hadithul ghashiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan mendengarkannya. Lalu beliau bersabda, na'am qad ja'ani, ya, telah datang kepadaku tentang berita hari kiamat itu. Karena hari kiamat itu pasti terjadi, akhi. Secara akal itu pasti terjadi. Karena kita semua tahu yang namanya dunia itu fana. Dan pasti Allah akan tegakkan suatu hari, Allah akan memberikan pembalasan untuk setiap amalan-amalan hamba. Di mana orang zalim akan merasakan balasan akibat kezalimannya. Orang yang berbuat dan beramal saleh, ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala atas amalannya tersebut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah, tertunduk. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, wujuhu yawma idzin khashi'ah ay dhalilah. Wajah-wajah pada hari itu akan tertunduk hina. Kata Ibnu Abbas, takhsha wa la yanfa'uha amaluha. Ia akan tertunduk sementara amalannya tidak bermanfaat lagi buat dia. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah ay qad 'amilat 'amalan katsira wa nasabat fihi. Artinya ia sudah bekerja, dia sudah beramal dengan amalan yang banyak, tapi ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah, lalu ia pun dibakar dalam api neraka. Iya. Subhanallah, ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Bayangkan Allah menyebutkan akan adanya orang-orang yang sudah capek beramal, capek bekerja. Ternyata amal dan pekerjaannya tidak dinilai apa-apa oleh Allah. Ternyata yang ada pada hari kiamat dia dibakar oleh api neraka. Na'udzubillah. Siapa mereka? Iya. Para ulama berbeda pendapat siapa mereka itu. Ibnu Abbas berkata mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani itu rajin beramal tapi tidak di atas ilmu. Orang-orang Nasrani itu pandai beramal, Pak. Makanya ya ketika para ulama menafsirkan firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang dibenci? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani. Kenapa orang Yahudi benci?
Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa orang Nasrani itu sesat? Karena mereka pandai beramal tapi tidak di atas ilmu. Capek mereka beramal, tapi ternyata di hari kiamat ia malah dibakar dalam api neraka. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Sementara Ikrimah dan As-Suddi berkata, amilatun nasibah, artinya orang-orang yang beramal dengan maksiat. Capek ia dalam api neraka dengan azab. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Dan makna-makna ini tidak bertabrakan. Karena masuk dalam keumuman ayat ini setiap mereka yang capek beramal di dunia tapi amalnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang beramal maksiat, masuk padanya orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Disebutkan dalam sebuah kisah dari Abu Imran Al-Juni, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sebuah rumah ibadah milik seorang ahli ibadah. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ya rahib, hai rahib, hai rahib." Lalu orang itu pun keluar. Lalu Umar pun melihatnya dan kemudian Umar pun menangis. Lalu dikatakan, "Hai Amirul Mukminin, apa yang membuat kamu menangis?" Kata Umar, "Aku ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah." Capek dia beramal, ternyata ia dibakar dalam api neraka. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula masuk dalam ayat ini akhi yang ditunjukkan dalam surat Hud ayat 15-16, yaitu orang-orang yang menginginkan dunia dari amalan solehnya. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah mengatakan apa? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga, kata Allah. Mereka itu dalam kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Masya Allah, rupanya dia beramal itu untuk mendapatkan dunia. Rupanya dia beramal itu tujuannya hanya untuk apa? Dia menjadikan amalan saleh tujuannya untuk mendapatkan dan meraih dunia, bukan mengharapkan kehidupan akhirat, bukan mengharapkan keridhaan Allah. Yang diharapkan adalah apa? Dunia saja. Maka apa kata Allah? Mereka itu pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan, maukah aku beritakan kepada kamu tentang orang yang paling merugi amalnya? Siapa itu orang yang paling merugi amalnya, Pak? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabun, sementara mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya. Mereka mengira sudah beramal soleh, mereka mengira sudah berbuat baik. Ternyata Allah mengatakan mereka orang yang paling merugi amalnya. Kenapa? Karena mereka beramal tidak sesuai dengan syariat Allah. Mereka beramal hanya sebatas menurut hawa nafsu mereka. Maka ya akhi, kita tidak ingin seperti itu. Capek beramal ternyata tidak dinilai apa-apa. Yang ada adalah api neraka. Demikian pula masuk pada ayat itu siapa? Orang-orang yang riya. Ya, kata Rasulullah, "Thalathatun awwalu man yuqdha bihim yaumal qiyamah." 3 orang yang akan pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Dalam satu riwayat, 3 orang ini yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama alim dan qari, yang kedua orang yang mati syahid, dan yang ketiga orang yang dermawan.
Didatangkan alim dan qari, lalu Allah bertanya, "Hai fulan, apa yang kau amalkan di dunia?" Si alim dan qari berkata, "Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika." Ya Allah, di dunia aku dahulu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Quran, semuanya karena engkau. Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut alim. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari, waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu." Lalu kemudian kata Rasulullah, ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid didatangkan, lalu Allah bertanya, "Apa yang kamu amalkan?" Orang ini berkata, "Ya Rabb, qataltu fi sabilika hatta uqtal." Ya Allah, aku berperang di jalan engkau sampai aku terbunuh. Allah berfirman, "Dusta. Kamu dahulu berperang hanya ingin disebut jari pemberani. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang dermawan dipanggil lagi, "Apa yang kamu amalkan?" Kata orang ini, "Ya Rabb, tidaklah ada satupun tempat yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak padanya. Semuanya karena engkau, ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya ingin disebut dermawan." Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini orang-orang yang merugi, Pak. Capek dia beramal, ternyata tidak dinilai apa-apa oleh Allah. Capek dia beramal, ternyata dalam hari akhirat dia hanya mendapatkan api neraka belaka. Na'udzubillah. Allah mengatakan, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ia beramal capek dan ia dibakar oleh api neraka yang sangat panas, kata Allah Subhanahu wa taala. "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan untuk mereka di hari dalam api neraka itu kecuali dari dhari'. Dhari' itu tumbuhan dalam api neraka. Ya, yang sangat beracun, yang tentunya rasanya sangat tidak enak. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang capek beramal, tapi ternyata ia dibakar dalam api neraka, lalu Allah pun menyebutkan siapa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Allah berfirman, "Wujuhun yawma idzin na'imah." Dan wajah-wajah pada hari itu ada yang terlihat ya nikmat, berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena usahanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ya akhi, ya. Agar kita wajah kita nanti pada hari kiamat berseri-seri, hendaklah usaha kita itu sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita capek beramal, sudah kita sebutkan tadi ya, tapi malah ternyata amalannya ditolak oleh Allah. Capek beramal, ternyata di hari kiamat malah dibakar dalam api neraka. Maka supaya kita tidak demikian, tidak capek, tidak sia-sia, maka pada waktu itu sa'yuha radiyah, ya, hendaknya usahanya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana caranya supaya usaha kita diridhai oleh Allah? Tentu kita usahakan amal itu sesuai dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amal tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul, ditolak. Sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas, ditolak. Bagi berarti yang diterima yang seperti apa? Yang ikhlas dan yang sesuai dengan ya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu na'imah. Ia mendapatkan kenikmatan. Wajahnya putih bersih. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah akan menjadi putih dan wajah-wajah lain menjadi hitam. Sebagian ulama mengatakan, ya, wajah-wajah yang menjadi putih adalah wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lisa'iha radiyah, karena usaha dia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Itu menunjukkan, akhi, untuk mendapatkan kebahagiaan nanti pada hari kiamat kita butuh amal. Walaupun tentunya bukan amal satu-satunya seseorang sebab masuk surga, tidak. Karena Rasulullah SAW sabda, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga dengan amalan kalian saja, tidak. Akan tetapi hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Kenapa demikian? Bukankah ketika kita bisa beramal saleh itu hakikatnya rahmat dari Allah? Iya. Sekarang siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh kalau bukan Allah? Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita mungkin tidak akan mampu, Pak, pergi ke masjid, sholat. Banyak lihat, ya, banyak orang yang KTP-nya Islam tapi untuk sholat berat minta ampun. Kenapa? Karena tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa beramal saleh itu semuanya murni rahmat dari Allah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi mereka yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya kata Rasulullah, surga itu ada 100 derajat. Setiap satu derajat ke derajat yang lainnya sejauh langit dan bumi. Subhanallah, ikhwatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar dalam surga itu laghiyah, ucapan-ucapan yang sia-sia. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Maryam ayat 62, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak terdengar pada mereka di dalam surga itu ucapan yang sia-sia kecuali ucapan yang selamat. Allah juga berfirman dalam surat At-Tur ayat 23, la laghun fiha wala ta'thim. Di dalam surga tidak ada sesuatu yang sia-sia, apalagi dosa. Iya. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Dan memang, akhi, sifat orang yang beriman, yang imannya sempurna itu yaitu yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu mereka yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Ternyata sifat orang yang beriman yang pertama kali Allah sebutkan siapa? Yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Iya. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba, dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Maka dari itu Allah menyebutkan bahwa di dalam surga tidak ada yang sia-sia. Ucapan penduduk surga enggak ada yang sia-sia. Perbuatan penduduk surga tidak ada yang sia-sia. Semuanya ucapannya keselamatan, perbuatannya baik semuanya. Iya. Maka dari itulah kita sebagai seorang mukmin pun juga, akhi, ya, semaksimal mungkin berusaha untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Semaksimal mungkin kalau bisa ucapan kita bernilai pahala, perbuatan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu ya yang sia-sia itu memang tidak diberikan dosa, tidak. Tapi tidak juga diberikan pahala. Tapi Pak, kalau nggak dikasih dosa, nggak dikasih pahala, kayaknya gimana gitu Pak? Antum kalau dikasih rapot, nggak dikasih nilai, ya 0, kira-kira gimana Pak? Nggak ada nilainya. Tentu itu rugi juga tentunya.
Allah mengatakan, la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak mendengar di dalam surga itu sesuatu yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Ya. Di mana ikhwata Islam mengalir ia menjadi sungai-sungai. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam surga itu ada 4 sungai. Ya. Yang pertama sungai air tawar. Yang kedua sungai madu. Yang ketiga sungai susu. Dan yang keempat sungai arak. Tapi arak di surga itu tidak memabukkan ya akhi. Dan orang yang minum arak di dunia dia tidak akan pernah bisa minum arak di akhirat, kata sebagian ulama. Iya. Dan di dunia juga kata Rasulullah ada 4 sungai yang berasal dari surga. Yaitu sungai Nil, sungai Efrat, sungai Jaihan dan sungai Sayhan. Kata Rasulullah, anharul jannah. Ini 4 sungai ini adalah sungai-sungai yang berasal dari surga. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sifat sungai Nil, Efrat, ternyata itu yang paling bagus sifat airnya. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga pula ada ranjang-ranjang yang ditinggikan dan empuk, Masya Allah. Di atasnya terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik rupawan. Masya Allah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa akwabum mawdu'ah. Dan bejana-bejana yang telah diletakkan. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang telah disusun rapi. Di mana seorang penduduk surga apabila ingin minum, kata Rasulullah, maka cerek itu akan datang sendiri. Ya, lalu menuangkan dengan sendirinya dan kembali lagi ke tempatnya. Penduduk surga itu dalam keadaan nikmat, Bapak sekalian, ya, Masya Allah, luar biasa. Di mana kata Rasulullah, penduduk surga yang paling rendah derajatnya saja diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu penduduk surga yang paling rendah. Padahal di dunia aja sekarang ya, tidak ada manusia yang kekayaannya dunia dan seisinya, nggak ada, Pak. Coba sebutkan, ada nggak di dunia ini yang kekayaannya sepenuh dunia dan seisinya? Tidak ada. Kekayaan dunia ini nggak ada habis-habisnya. Emasnya diambilin nggak habis-habis. Ya, minyak bumi diambilin nggak habis-habis. Belum lagi tanamannya, belum lagi buah-buahannya. Subhanallah. Ternyata penduduk surga yang paling rendah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kesenangan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah, bagaimana yang paling tinggi, Pak? Maka dari itulah aneh bila ada orang yang sibuk mencari dunia, ia lupakan kehidupan akhirat dia. Sibuk mencari kesenangan yang sedikit, lalu ia lupakan kesenangan yang luar biasa nikmat. Di mana akal dia ya akhi, ya azakumullah wa iyyakum. Iya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabi itu permadani yang dihamparkan. Dan tentunya akhi, antum jangan mikirin permadani di sana, bantal di sana sama dengan permadani di dunia, beda. Kata Ibnu Abbas, namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Allah berfirman, wa utubihi mutasyabihat. Mereka diberikan sesuatu yang serupa tapi tidak sama. Namanya sama tapi ya, namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Akhi, itu duduknya jangan begitu. Adab dalam tolak menuntut ilmu itu dijaga adabnya. Iya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, mengajak kita semuanya untuk berfikir.
Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana Allah menciptakan unta? Antum tahu tidak, Pak? Unta itu binatang yang aneh, unik. Iya. Unta itu kalau melewati pasir, yang kalau orang melewatinya mungkin kakinya bisa masuk ke dalam. Tapi unta enggak. Padahal beratnya unta dengan antum beratan unta, Pak. Tapi ternyata Allah berikan kepada unta kaki yang luar biasa. Yang Allah ciptakan memang sesuai dengan padang pasir. Iya. Lihat bagaimana Allah menciptakan unta. Ibnu Qayyim berbicara tentang unta luar biasa dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Keajaiban-keajaiban yang ada pada unta, yang menunjukkan akan kekuasaan penciptanya. Subhanallah ya ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di mana unta itu Bapak sekalian, ya, binatang yang Allah tundukkan untuk manusia, padahal kekuatan tenaga unta itu luar biasa sekali. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Fa innaha khalqun ajib wa tarkibuha gharib. Ya, kata Ibnu Katsir, karena unta itu binatang ajaib. Bentuknya pun juga ya beda, aneh sendiri. Fa inna fi ghayatil quwwah wasyiddah, dan padahal unta itu kekuatannya luar biasa. Wa hiya ma'a dzalika talinu lil hamli tsaqil. Tapi ternyata Allah jadikan unta itu tunduk kepada manusia dan mau diberikan beban-beban yang berat. Iya. Wa tanqadu lil qaidid dhaif. Allah jadikan unta itu tunduk kepada manusia, padahal manusia itu lemah. Kalau ditendang sama unta, ya lumayan, Pak. Iya. Dan unta itu punya sifat pendendam. Dia kalau sudah dendam sama orang, dikejarnya sampai dapat. Ya, itu sifat unta ya akhi. Watukal, dagingnya pun bisa dimakan. Wa yuntafa biwabriha, kulitnya pun bisa digunakan. Wa yushrab labanuha, susunya pun juga bisa diminum bahkan sebagai obat penyakit. Bahkan kencingnya saja bisa dijadikan obat. Sebagai disebutkan dalam Bukhari dan Muslim ya, bahwa ada 8 orang datang ke kota Madinah, lalu mereka pun sakit di kota Madinah. Lalu Rasulullah menyuruh mereka untuk makan susu unta dan air kencing unta. Ada yang pernah minum air kencing unta enggak? Saya juga enggak pernah, Pak. Pernah ditawarin waktu di Saudi itu, mau enggak? Iya. Ingat kencingnya aja gimana gitu loh. Tapi ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Ya, manfaat untuk kesehatan. Wa nubbihu bidzalika li'anna al-'arab ghalibu dawabihim kanat al-ibil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan unta. Kenapa? Karena orang-orang Arab kebanyakan kendaraan mereka tuh ya unta. Maka Allah mengajak berpikir mereka, kalian sendiri yang suka bawa unta itu apa enggak berpikir dan memikirkan bagaimana keajaiban hewan unta itu? Siapa yang menciptakan unta itu? Iya, luar biasa akhwal Islam, azakumullah. Dan unta itu nggak pernah tersasat, Pak. Jadi itu punya istilahnya GPS yang luar biasa. Ya, unta nggak pernah tersesat. Dia walaupun pergi kemanapun pulang tahu lagi. Beda dengan manusia, terkadang manusia lupa. Loh, kayaknya kesini kok enggak ya, kesasar aja. Tapi unta nggak pernah nanya, Mas, ini jalan ke Madinah kemana ya? Nggak pernah. Ya. Karena unta itu diberikan oleh Allah kekuatan menghafal jalan tuh luar biasa. GPS-nya kuat sekali, Pak. Ya. Lalu Allah mengatakan wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan tidak kalah mereka melihat kepada langit bagaimana diangkat.
Di mana langit kalau kita perhatikan bangunan tanpa tiang. Langit itu bertumpuk menjadi 7 tumpukan. Allah mengatakan bahwa langit itu 7 lapis. Dan ternyata kata Rasulullah SAW, langit itu dipenuhi oleh malaikat. Kata Rasulullah, atatis sama wa huqqala anta itta. Langit itu mengerang. Dan langit memang berhak untuk mengerang. Tidak ada di langit sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang ruku dan sujud, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, langit ternyata dipenuhi oleh apa? Oleh malaikat, Bapak, yang sedang ruku dan yang sedang sujud. Ya. Dan penciptaan langit luar biasa, luar biasa. Antum kalau naik pesawat, Pak, jangan lupa lihat bagaimana Allah menciptakan awan. Awan itu bertumpuk-tumpuk. Bagaimana Allah menciptakan angin-anginnya. Bagaimana luar biasa, Masya Allah. Kekuasaan Allah yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini saja, Pak, para ilmuwan itu belum bisa mengetahui tentang hakikat halilintar. Apa itu halilintar? Iya. Mereka tidak tahu apa sih halilintar, bagaimana? Bagaimana Allah menurunkan hujan? Allah jadikan hujan itu dalam air, di dalam awan. Ya, di dalam awan yang kemudian Allah jadikan awan-awan itu menjadi hitam. Kemudian Allah turunkan air. Padahal kalau kita ke awan nggak ada laut di sono kan, bisa berenang gitu di awan, nggak ada. Tapi subhanallah itulah luar biasa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu dengan kekuasaannya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa halilintar itu hakikatnya cambuknya malaikat. Kalau kita beriman, orang Islam mengimaninya begitu. Ya, bahwa halilintar itu cambuknya malah malaikat. Kalau orang yang tidak beriman ya nggak bakalan percaya. Masa sih? Ya Rasulullah yang mengabarkan begitu, ya sudah. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Kewajiban kita ya percaya aja, karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka melihat bagaimana gunung itu dipancangkan? Ju'ilat mansubatan qa'imatan thabitatan rasiyatan li'alla tamidal ardu bi ahliha. Ya, Allah jadikan gunung itu bagaikan paku untuk bumi, supaya bumi itu tidak goyang. Bayangkan, Pak, kalau bumi itu tanpa gunung, bumi akan goyang. Karena di dalam bumi itu lapisan air. Kalau tidak ada gunung, goyang dia, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fungsi gunung itu apa? Ya, untuk sebagai apa? Pemaku bumi. Supaya bumi itu tidak goyang, luar biasa. Dan ajibnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa gunung itu berjalan seperti awan. Allah mengatakan wataral ardaha wataral jibala hamidatan. Allah mengatakan dalam surat apa itu? Wahya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung itu diam, padahal ia berjalan seperti halnya awan. Gimana ya? Padahal kalau kita melihat gunung kayaknya diem aja kok. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Iya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka melihat kepada gunung itu bagaimana Allah pancangkan itu? Iya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana Allah hamparkan, di mana bagian bumi ada yang cocok untuk ditinggali, untuk dijadikan jalan. Tanah-tanahnya pun juga bermacam-macam, ada yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna macam-macam, dan manfaatnya pun juga berbeda-beda. Terlebih bumi ini Allah berkahi, Pak. Ya. Allah berkahi bumi ini, di mana Allah jadikan tanamannya tumbuh, buah-buahnya selalu keluar.
Orang yang meninggal dunia dikuburkan dalam bumi, alhamdulillah enggak bau, ditelan oleh bumi. Iya. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Coba kita perhatikan bagaimana keajaiban bumi yang kita pijak ini. Tanah yang kita injak itu luar biasa, akal Islam azakumullah. Allah simpan di dalam bumi itu berbagai macam perhiasannya, emasnya, peraknya, belum lagi barang tambangnya berupa tembaganya, timahnya, belum lagi uraniumnya dan yang lainnya. Masya Allah. Tidakkah kita melihat itu semuanya ya akal Islam azakumullah? Lalu Allah mengatakan, fadzakir, maka berikanlah peringatan. Berikan peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tugasmu hanyalah memberikan peringatan saja. Iya. Tugas Rasulullah SAW memberikan peringatan, tapi yang memberikan hidayah siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kita dalam berdakwah pun yang terpenting yang kita sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan ilmu, sampaikan hujah. Adapun masalah hidayah Allah yang urus. Kalau ada yang dapat hidayah alhamdulillah, kalau ada yang menolak ya dia sendiri yang akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan hai Muhammad. Sesungguhnya kamu itu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Kamu bukanlah orang-orang yang diktator, yang memaksakan orang supaya mendapatkan orang menerima hidayah, tidak. Kata Ibnu Katsir, fadzakir ya Muhammad an-nasa bima ursilta bihi ilaihim fa innama 'alaikal balagh wa alaina al-hisab. Berikan peringatan hai Muhammad dengan apa yang engkau diutus dengannya, karena kewajiban kamu hai Muhammad hanya menyampaikan saja dan kamilah yang akan menghisab mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang diktator atas mereka, yang memaksakan kehendakmu atas mereka. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, lasta alaihim bijabbar. Kamu bukan orang-orang yang otoriter, yang diktator, yang memaksakan kehendak kamu kepada manusia, tidak. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa ayyakum. Makanya manusia tidak dipaksa untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Iya. Yang mau beriman silakan beriman. Liman syaa minkum ay yastaqim. Untuk siapa di antara kalian yang mau untuk istiqomah silakan istiqomah. Tapi ingat, orang yang tidak mau beriman mungkin di dunia nikmat, di akhiratnya itu yang enggak enak, Pak. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata haddatsana Waqi' dari Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, mereka telah terlindung dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Dalam surat Sabih apa? Fadzakir inna fa'atiz zikra. Berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat.
Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang memaksakan kehendak kamu supaya mereka beriman, tidak. Kewajiban kamu hanya memberikan hidayah, atau artinya memberikan peringatan saja sudah. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan ia pun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, maka Allah yang akan mengadab dia dengan adab yang sangat besar, yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman menutup ayat itu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal, Pak. Setiap manusia pasti akan dikembalikan kepada Allah. Dan setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Setiap manusia pasti akan dihisab. Di sana ada yang dihisab dengan hisab yang berat, ada juga yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Dan di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, ya Allah. Ya. Alhamdulillah kita telah selesai dari surat Al-Ghasyiyah. Kita masuk ke surat Al-A'la. Surat Al-A'la termasuk surat Makkiyah, di mana ikhwatul Islam a'azakumullah, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah ini sering dibaca oleh Rasulullah di hari raya dan di hari Jumat. Biasanya di sholat hari raya Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama Sabbihis, dan di rakaat yang kedua apa? Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Demikian pula di hari Jumat. Di hari Jumat Rasulullah SAW pun juga di rakaat pertama membaca Sabbihis, dan di rakaat kedua membaca Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Karena sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan tafsirnya di hari atau di minggu yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.